social disease, including prejudice, stereotypes, ethnocentrism, racism, and discrimination. Baik, yang pertama itu adalah prasangka. Jadi prasangka ini merupakan perasaan negatif tentang orang lain karena menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi prasangka ini sering muncul akibat berbagai faktor. Antara lain yang pertama itu pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi di sini artinya kayak seseorang itu memiliki pengalaman buruk dari suatu kelompok dapat memicu perasaan negatif terhadap seluruh anggota kelompok tersebut. Kemudian dari media sosial. Jadi media sosial yang mengeluarkan berita-berita tentang kelompok-kelompok tertentu. Jadi ini tuh dapat menimbulkan prasangka. Dampak dari prasangka ini yang pertama itu menyebabkan konflik dan juga ketidakadilan terhadap individu atau kelompok yang menjadi sasaran prasangka ini. Lalu adapun solusi yang dapat mengurangi prasangka ini, yang pertama itu meningkatkan pendidikan dan juga kesadaran masyarakat tentang keberagaman budaya. Yang kedua adalah stereotype. Jadi stereotype ini adalah suatu tindakan menghina dan merendahkan seseorang atau suatu kelompok lain secara tidak adil. Jadi stereotype yang sering terjadi itu adalah stereotype gender. Stereotype gender ini merupakan persepsi mengenai peran yang diberikan masyarakat terhadap suatu gender. Ada stereotype terhadap perempuan, yaitu biasanya terjadi karena patriarki dalam suatu keluarga, di mana dalam suatu keluarga ini laki-laki dianggap memegang posisi atau memegang kekuasaan tertinggi dalam bidang atau dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian ada juga stereotip terhadap laki-laki. Jadi stereotip terhadap laki-laki ini biasanya dalam lingkungan sekolah dan masyarakat, perilaku laki-laki ini cenderung mendapatkan stereotip sebagai anak yang problematik. Ini tuh didasari karena laki-laki itu dianggap sebagai orang yang sebenarnya harus serba bisa. Kemudian dampak dari stereotip ini adalah seseorang atau suatu kelompok itu sulit berkembang karena adanya tindakan merendahkan dari suatu kelompok tertentu. Kemudian lingkaran pertemanannya juga semakin terbatas. Nah, solusinya adalah memberi dukungan dan juga kesempatan yang sama terhadap setiap gender ini tanpa memandang dia laki-laki atau dia perempuan. Yang ketiga itu ethnocentrisme. Ethnocentrisme ini yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya lain. Dampak dari etnosentrisme ini yang pertama itu menyebabkan konflik antar individu atau antar kelompok karena memandang rendah kelompok lain. Kemudian solusi yang dapat diberikan adalah meningkatkan pendidikan multikultural dan juga pengalaman lintas budaya untuk membangun penghargaan terhadap keberagaman tersebut. Penyakit budaya yang berikut adalah rasisme. Jadi rasisme ini adalah suatu tindakan menghina ras lain karena mereka tuh menganggap bahwa ras mereka tuh lebih baik, lebih unggul dan juga lebih spesial. Jadi penganut rasisme ini cenderung memperlakukan individu dari ras lain itu lebih rendah atau mendiskriminasi mereka. Dampak dari rasisme ini adalah yang pertama itu kesehatan mental. Jadi tindakan rasisme ini dapat berpengaruh terhadap mental seseorang. Jadi membuat seseorang itu down dan juga sehingga orang-orang tersebut menjadi merasa terganggu dengan tindakan rasisme tersebut. Dan juga akses layanan yang terbatas terhadap kelompok-kelompok yang diperlakukan secara tidak adil. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi terjadinya rasisme ini adalah menyadari setiap orang atau suatu kelompok itu bahwa manusia itu dilahirkan setara. Kemudian mencoba untuk berteman dengan orang-orang yang memiliki ras, suku, budaya, bahasa, dan juga agama yang berbeda untuk menumbuhkan rasa toleransi. Lalu melawan orang-orang yang bersikap rasis terhadap orang lain, menggunakan
menggunakan pilihan kata yang halus, bijak, yang tidak menyinggung perasaan orang lain atau perasaan orang-orang dari ras-ras tertentu. Penyakit budaya yang terakhir adalah diskriminasi. Jadi diskriminasi ini merupakan suatu perlakuan tidak adil atau membeda-bedakan seseorang dari kelompok lain, baik karena ciri-ciri tertentu yang melekat pada orang-orang tersebut. Jadi diskriminasi ini membuat orang-orang tuh merasa tidak dihargai, merasa ditolak, dan juga merasa berbeda atau tidak setara dengan orang lain. Dampak dari diskriminasi ini adalah membuat korban diskriminasi ini merasa terhina, mereka merasa malu, terintimidasi, dan juga merasa bersalah atau merasa ditolak. Solusinya adalah yaitu memupuk rasa toleransi, menciptakan kampanye tentang kesadaran keberagaman, dan juga melibatkan masyarakat itu dalam kegiatan yang mendukung